Terus kayaknya sudah kembali ya kakak hostnya. Terus Naya dari Tangsel, terus Lulu Julis C Juli. Oke, terus dari Tangsel dan Anita dari Padang sebenarnya. Oke deh, sip. Thank you banget buat yang udah kenalan. Oh, ada Wahid Jauhari dari Kabupaten Serang, Banten. Mana nih Serangnya nih, Wahid? Balaraja atau Serang? Ada tulisan Serangnya ya. Ya Serang lah, nggak mungkin Balaraja udah ada tulisan. Oke, anyway, thank you buat teman-teman yang udah kenalan. So far yang paling unik nih Kaltim ya. Oke, ini gokil banget sih Kaltim. Terus ada sekolah mate yang namanya Eugene. Pokoknya itu unik banget. Saya akan ingat terus yang namanya Eugene ya. Keren banget. Enggak sih, cuma beberapa ya. Jadi nggak semua menyebutkan asal kota. Kalau 120 sih capek sih, tapi untungnya nggak semua. Oke, thank you ya buat yang udah kenalan sama kita semua. Salam kenal sekolah mate, semoga betah nanti di sini ya. Dan kita akan belajar bareng, gak cuma sekali, tapi selama setahun. Oke, anyway, let's start with the first thing first. Kita mulai dari yang pertama. Nah, sebelum masuk ke materi utama, kakak pengen ngasih tahu dulu. So, jadi kalau kalian masih nganggap belajar bahasa Inggris itu bakal seputar tenses, seputar grammar, terus seputar subjek, verb, predikat, objek apapun itu salah besar. Karena bahasa Inggris khususnya kalian kelas 12 itu kan UTBK targetnya ya. Jadi goalnya itu UTBK. Nah di UTBK itu kalian tidak akan menemukan tenses ataupun soal-soal yang subjeknya apa, verbnya apa itu udah nggak usah kalian pikirkan. Itu. Yang kalian akan temukan nanti di UTBK apa? Yaitu reading comprehension. Oke, reading comprehension. Nah, reading comprehension itu apa? Baca. Jadi semua basically adalah teks. Jadi kayak bahasa Indonesia, cuma dia bahasa Inggris. Ya gitu. Jadi dia teks panjang-panjang ya. Dan sekarang kakak kan selama setahun ini banyak banget nanti ngebahas soal reading. Itu dan kakak punya tipsnya nih, saya punya tipsnya hari ini yang mau saya share ya sama teman-teman semua, sekolah mate semua. Yang pertama adalah ketika ngerjain reading comprehension, ngerjain soal teks, itu kalian baca pertanyaannya terlebih dahulu, bukan teks. Bukan teksnya dulu, tapi pertanyaannya. Beda ya teks sama pertanyaan. Kalau teks kan yang panjang, yang berparagraf-paragraf. Kalau pertanyaan itu yang nanti ada opsinya. Kalian harus pahami dulu pertanyaannya. Resapi dulu opsinya, pertanyaannya, pertanyaan opsinya, baru langsung ke langkah kedua. Kenali bentuknya. Nah, pertanyaan ini itu meminta kita mencari apa? Apakah mencari tentang A, mencari tentang B, apakah mencari sesuatu gitu ya. Nanti ke dalam teks itu kita diminta mencari apa. Nah, kalau kita udah tahu soalnya itu meminta kita mencari apa, maka kita bisa mengerjakan dan membaca teksnya dengan strategi yang tepat. Oke, nah kenapa perlu strategi yang tepat? Karena kalian itu ketika mengerjakan soal teks, tidak semuanya meminta kita membaca keseluruhan isi teks. Jadi kalau masih ada yang ngerjain soal reading comprehension tapi dibaca dari paragraf 1 ke paragraf 20, dari A sampai Z dibaca semua, diartiin semua, itu salah. Karena strateginya itu nggak kayak gitu. Oke, maka kalian harus tentukan jenis pertanyaan apa, tentukan strategi jawabnya kayak gimana, baru prioritaskan soal-soal yang lebih mudah. Kenapa? Karena ketika kalian ngerjain soal reading comprehension di UTBK, itu kalian berhadapan dengan dua hal. Selain dengan teksnya itu sendiri, kalian tuh berhadapan dengan waktu. Dan waktu itu terbatas di UTBK. Kalian tuh cuma punya 25 menit untuk 20 soal. Sementara teks itu nggak tanggung-tanggung, panjang banget, bisa 2, 3, 4, sampai 5, 7 paragraf lebih. Jadi kalian harus hemat waktu. Gunakan strategi yang tepat dan prioritaskan soal-soal yang mudah. Nggak pernah ada yang bilang kerjakan soal dari nomor 1 dulu, baru nomor 2, lanjut ke nomor 3. Nggak. Kalian bisa skip. Kalau nomor 2 merasa susah, nomor 3 merasa susah, kalian bisa skip ke nomor 4. Cari jawaban yang paling mudah. Kenapa? Karena so far at this point, di titik ini, UTBK itu tidak ada nilai minusnya. Nggak ada nilai minus 1. Itu tuh 4 tahun yang lalu kayaknya, udah lama. Jadi sekarang tuh nggak ada nilai minusnya. Jadi kalau kalian UTBK, kalian itu harus cari poin sebanyak-banyaknya dengan mengerjakan soal sebanyak-banyak. Maka dari itu kalian prioritaskan soal yang lebih mudah. Oke, selanjutnya kalian tetap tenang dan fokus. Jangan panik kalau ngelihat teks yang panjang banget, karena bisa jadi nggak diminta dibaca semua. Oke, dan yang terakhir adalah apapun tema yang diangkat selalu ada petunjuk yang ditemukan dalam teks.
Nah, ini juga tips buat kalian yang masih mengira teks di UTBK itu masih seputar narrative teks, dongeng, terus tentang misalnya my friend, deskriptif tentang teman saya, deskripsi tentang peliharaan, tentang keluarga, itu salah. Itu nggak bakal keluar yang kayak gitu. Tentang film itu nggak. Kayak yang receh-receh itu gitu nggak bakal keluar. Terus yang bakal keluar, teksnya itu tentang apa? Teksnya yang bakal keluar adalah yang pertama, itu mengenai akademik, mengenai sesuatu yang ilmiah. Science, mengenai sesuatu yang berkaitan dengan politics, terus law, pokoknya tentang yang serius-serius deh. Jadi nggak ada yang receh-receh gitu. Nah, soal-soal yang kayak gini itu kadang agak sulit kata-katanya, apalagi medis gitu kan, medis sains kan susah kan, bahasa kedokteran, bahasa hukum itu susah. Tapi tenang aja, jawabannya itu bisa ditemukan dengan trik-trik yang akan kakak bagikan selama 1 tahun ke belakang, ke depan. Gitu ya. Jadi sekali lagi UTBK itu tidak ada grammar tenses, jangan sibuk dengan subjek yang mana, predikat mana, kalian harus sudah fokus ke reading comprehension. Oke, and then musuh kalian dalam reading comprehension, jadi setelah kalian tahu cara mengerjakannya, tipsnya lah, tips umumnya lah, kalian tuh cuma punya 2 musuh sebenarnya kalau ngerjain soal reading. Musuh yang pertama adalah mager, males gitu ya, mager, males. Yang kedua adalah vocab. Maksudnya gimana? Kalau mager itu males baca. Jadi udah tahu soalnya reading, males baca, susah. Kira gimana cara bisa jawab? Kita udah semangat bacanya, nggak punya vocab yang bagus. Vocab itu apa? Arti kata. Kita nggak punya arti kata yang lengkap. Udah baca dari A sampai Z, nggak tahu artinya. Ya sama aja susah. Maka dari itu ketika kalian bisa mengalahkan 2 musuh ini, mengalahkan malas membaca dan perbanyak arti kata, maka kalian bisa sukses di UTBK. Kakak berani jamin. Saya berani jamin. Oke. Nah, selanjutnya untuk membaca itu sendiri, UTBK Bahasa Inggris itu masuk ke kategori PPU, Pengetahuan dan Pemahaman Umum, PPU ya. Jadi PPU itu digabung sama Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ada 3 teksnya, soal ada 12, Bahasa Inggris ada 2 teksnya. Soal ada 8, total ada 20 soal. Tapi waktunya cuma 25 menit. Jadi kalian punya kurang dari 2 menit ya. Bahkan kayak 1 menit sekian gitu, untuk bisa menjawab soal-soal yang ada. Dan fun fact juga, bahasa Inggris itu bisa mendongkrak nilai kalian. Karena TPS itu menyumbangkan poin yang lebih tinggi. Gitu ya. Itu buat sesi membacanya. Jadi harus perbanyak latihan nih, latihan soal, ngerjain soal tentang TBK. Soal-soal PPU. Terus, yang selanjutnya vocab. Nah, kalian harus perbanyak vocab. Vocab itu apa tadi? Arti kata. Gimana cara banyakinnya? Pertama, kalian harus punya target. Kalian punya target 8.000 kata baru. Karena menurut penelitian guys, sekolah med semua, kalau kalian punya 8.000 kata baru, dan 8.000 kata nih udah jadi kayak standar gitu loh. Kalau kalian mau UTBK-nya oke, lancar, nggak pusing. 8.000 kata adalah jumlah yang cocok untuk melewati UTBK dengan baik dan mulus. Gimana cara mencapai 8.000 kata? Kalian harus cari tahu. Kalau nggak tahu, ketemu nih sebuah kata baru, kata vocab. Apa ya kata vocab? Terus kayak nggak tahu ditinggalin aja. Itu salah. Jadi untuk memperbanyak vocab adalah dengan mencari tahu. Cari tahunya kemana? Kalau nggak tahu ke kamus. Karena kakak sendiri, saya sendiri, myself and I, ya saya sendiri sebagai mahasiswa bahasa Inggris, kalau misalnya ketemu dosen, terus ketahuan nggak bawa kamus, nih datang ke kelas ketahuan nggak bawa kamus, ya udah dikeluarin. Karena pada dasarnya, kamus ini adalah kunci kita untuk mengetahui arti. Ya kalau nggak ke kamus, masa nanya sama orang terus kan nggak mungkin. Nah, kamus apa aja yang direkomendasikan untuk belajar bahasa Inggris? Ada beberapa ya. Pertama, Oxford. Terus ada Cambridge. Gitu. Ini kalian bisa googling aja sih, ada banyak. Oxford, Cambridge. Terus apa Harvard tuh nggak ya? Mau Ayunda Harvard tuh ya. Terus ada Merriam-Webster. Terus yang terakhir ada yang paling simple, yang paling mudah diakses, yaitu Google Translate. Nah, mungkin ada yang bilang Google Translate kan abal-abal, Kak. Nah, ini mungkin kalian belum tahu. Google Translate sekarang, kalau kalian buka, itu ada tulisan Verified by Oxford. Jadi kalau sekedar nyari kata, bisa. Nyari arti kata untuk cara singkat, bisa ke Google Translate. Nggak masalah. Karena dia udah verified, terverifikasi sama Oxford.
Gitu ya. C. Jadi kita akan belajar banyak tentang reading selama setahun ke belakang, walaupun nanti ada grammar sedikit lah ya beberapa. Tapi so far bakal kita bahas tuntas tentang reading. Kita mulai dari yang materi hari ini. Nah, ngomongin reading, by the way, hari ini kita akan bahas tentang main idea atau topik, terus ada purpose, ada summary. Jadi 3 materi utama reading hari ini. Nah, kita masuk ke materi utama sekarang, yaitu tentang topik dan main idea. Nah, kakak tutup dulu chatnya, jadi biar nggak ada spoiler. Ada yang tahu kalau topik sama main idea ini jika di bahasa Indonesia kan kita disuruh mencari apa? Ada yang tahu nggak? Boleh dong di kolom chat. Kakak pengen tahu. Kalian tahu nggak guys? Topik sama main idea itu apa ya? Kalau di bahasa Indonesia kan Amelia Novia, thank you udah jawab. Bisa, itu bisa Amelia. Nabila Dwi, oke, make sense, bisa. Terus Amelia lagi, bisa ya Amelia sekali aja ya. Terus Nabila bisa, Naura bisa, Anita kurang tepat. Anita coba diganti itu, kurang tepat. Raya Nabian bisa, Ramatika bisa, Alaya bisa, Amelia ya, Kaiser bisa, Abid, Eugene, Eugene ya. Rahma, Dava, oke cocok, Adit cocok, Naswa cocok, Gisel bisa sih, tapi nggak semua teks di UTBK tuh cerita ya, jadi nggak bisa dipakai keyword kata kuncinya Gisel. Gis ya, Gis coba. Jani Natali, Jani ya bisa. Amelia apa? Oh iya tadi udah jawab ya doang di sini. Nafis ya betul, caps lock lagi. Semangat banget ya, bagus. Eliza bisa, Ferry cocok, bagus, Taufik oke, mantap, Fadli, Gusti mantap, boleh, Lara boleh, Laisha, NN, Dinda kayaknya, Dinda oke, Aisyah, Safi, Nashwa, Vira, Haziah, Vira lagi, Cika, Haila, terus Ataya, Nabila, Gusti, Ryan, oke, Anita, sip. Oke, so far masih masuk ke kategori yang sama sih so far ya, jadi tidak mencederai banget lah, tidak ngaco banget. Mari kita tengok. Topik atau main idea sebenarnya kalau di bahasa Indonesia kan sesuai dengan yang kalian sebutkan di kolom chat, yaitu adalah ide pokok atau gagasan utama. So, you guys are true. Kalian tuh benar, tepat sekali. Dan tadi ada beberapa yang menyebutkan kata tema dan kata judul. Dan kata inti teks. Itu make sense, boleh juga. Tapi intinya mereka seputar itu. Jadi kayak tentang isinya tuh apa ya? Isinya tuh apa sih? Tuh. Tapi inti ceritanya, ide pokoknya itu apa? Nah, dalam bahasa Inggris, soal-soal topik main idea ini bisa dalam berbagai wujud. Wujud yang pertama adalah topik. Ya, tentunya topik ya. Topik ini ada yang namanya topik ya. Terus subjek gitu. Terus main idea. Terus main point. Terus primarily concern. Terus title juga bisa. Gitu. Jadi topik atau main idea itu berkaitan dengan topik, dengan subjek, dengan main idea, dengan main point, dengan primary concern, dengan title. Title itu judul ya. Bisa. Semua ini masih dalam cakupan yang sama. Topik dan main idea. Ya, jadi semua jawabannya boleh ini ya. Jawabannya semua soalnya boleh ini ya. Boleh soal tentang topik, soal subjek, soal main idea, soal main point, soal primary concern, soal title. Semua sama. Nanyain tentang hal yang sama. Ide pokok gitu. Ini Siti Aulianisa saking semangatnya salah kirim coba ya. Jadi betul. Nah sekarang apa bedanya? Bedanya sebenarnya basically nggak ada. Karena intinya cara jawab ke semua soal ini itu sama. Semua soal ini itu meminta kita mencari ide pokok pada dasarnya, walaupun memang dikemas dengan berbagai kata. Dikemas dengan kata topik ya sama aja, ide pokok juga. Subjek ya ide pokok juga, inti juga. Main idea inti juga, main point inti juga, gagasan utama juga, primary concern sama. Title juga judul. Judul apa? Judul kan mewakili keseluruhan kan? Ya kalau mewakili keseluruhan berarti inti ceritanya sama aja kayak gitu. Jadi ini semua adalah tentang hal yang sama, topik ataupun main idea gitu ya. Ini ada pertanyaan soal ada Rahma. Bedanya apa? Sama aja Rahma, bedanya nggak ada gitu ya. Nah, setelah kita tahu jenis-jenis soal ini, kita harus tahu cara jawabnya. Cara jawabnya adalah gini, guys. Ada read the beginning part of every paragraph. Baca awalan setiap paragraf.
Beginning part of every paragraph. Awalan setiap paragraf. Awalan tuh gimana sih maksudnya? Awalan itu berarti kalimat pertama, kalian resapi, kalian pahami, kalian artikan, kalian tangkep nih kalimat pertama. Lanjut ke kalimat kedua, maksimal kalimat ketiga. Kalau paragrafnya banyak, kalau paragraf satu ya udah baca aja paragraf cuma satu kan. Tapi kalau paragrafnya banyak, awalan setiap paragraf. Kalimat pertama, lanjut kalimat kedua, resapi, lalu kalimat ketiga. Nah, setelah kalian baca setiap paragraf nih, baca kalimat awal-awal nih, paragraf 1 ngomongin apa, paragraf 2 ngomongin apa, 3 ngomongin apa, pasti kalian akan menemukan common theme, kesamaan, kata kunci, keywords. Kata kunci itu bisa 1, bisa 2, bisa 3, tapi rata-rata 1 sampai 2. Rata-rata ya. Nah, keywords ini tuh kata kunci. Sebuah kata yang dibahas lagi, nongol lagi, berkaitan lagi, disambung lagi, dijelaskan lagi gitu. Maka keywords ini fungsinya, analoginya adalah bagaikan sebuah jangkar. Jadi kayak dia menjangkar isi teks, terus dia merangkul semuanya, dia menyatukan isi teksnya menjadi sebuah menjadi 1 atau 2 keywords. Kalau kalian udah ketemu keywords-nya, kalian baca sekilas benar nggak sih keywords-nya itu dibahas? Kalau emang benar keywords-nya yang kalian maksud itu dibahas, maka kalian bisa choose the best answer dari keywords yang ada. Oke, ada pertanyaan? Oh, Naswa pertanyaan, materinya kayak minggu lalu. Ini kayaknya pertemuan pertama ya. Jadi mungkin kamu pernah masuk kelas sebelumnya. Nggak masalah. Oke, kalau ada pertanyaan boleh langsung kolom chat. Kalau nggak ada, kita masuk ke number 1. Kita mulai aja uji coba. Ini ada sebuah teks. Dan untungnya paragraf cuma 2, pendek-pendek. Mari kita tengok. Di sini ada paragraf pertama. Mari kita tengok ya. Paragraf pertama bunyinya apa? Nitrogen fixation is a process by which nitrogen is continuously fed into biological circulation. Titik berhenti, stop, kita resapi dulu. Nitrogen fixation is a process by which nitrogen is continuously fed into biological circulation. Ada yang udah jawab aja, bentar ya, trauma ya. Oke, tapi thank you udah jawab. Sekarang kita cek, kita resapi dulu. Nitrogen fixation adalah sebuah proses by which, di mana nitrogen itu terus-menerus dimasukkan, diberikan, atau disertakan dalam sirkulasi biologi. Oke, kakak nggak terlalu ngerti tentang biologi, tapi kakak nangkep kayaknya akan ada keywords yang berulang di sini. Kayak ini bahas terus ya. Kita tengok sekarang, marking off, kalimat kedua. In this process, okay. Proses berulang, kita menangkap sebuah kata kunci ya. In this process, dalam proses ini beberapa algae dan bakteri mengkonversi nitrogen. Oke, kita tangkap lagi ya. Nitrogen into ammonia. Kita tangkap lagi. Ada nitrogen, ada proses. Dia kayak terus berulang gitu ya, terus diangkat terus ya. Gitu. Continuously itu artinya terus menerus. Ada yang nanya nih ya. Jadi continuously artinya adalah terus menerus. Anita. Oke, tapi kalau kita lihat kalimat pertama, nitrogen fixation adalah sebuah proses di mana nitrogen secara terus-menerus diberikan, disertakan dalam sirkulasi biologi. Oke, kita nggak terlalu nangkep, but it's okay. In this process nyaut, certain algae, bacteria convert nitrogen into ammonia. Oke, disebut lagi prosesnya. Oke, that's for paragraph 1. Itu paragraph 1, guys. Kita nggak boleh berhenti situ. Kita lanjut ke paragraf kedua. The opposite process, opposite itu lawan atau keterbalikannya. Lawan atau keterbalikan. Proses lawannya dari denitrifikasi mengembalikan nitrogen ke udara. Oke. Sekali lagi disebut. Proses disebut, nitrogen disebut ya. Make sense banget. Terus during the process lagi proses dan lain. Process of denitrification, bakteria menyebabkan nitrat dari tanah berkonversi menjadi gaseous nitrogen. Oke, disebut lagi nitrogen ya. In this gaseous form, nitrogen. Oke, sip lah udah. Ini memang no debat ya.
Oke, maka dari itu jawabannya adalah sok mangga silahkan. Yang tahu apa aja oke jawaban itu. Banyak ya. Jawabannya sama tapi kakak saya agak coba dipikirkan kembali ya. But that's okay. Kita lihat yang jawaban yang pasti enggak dulu ya. Ini pasti enggak nih. Ya enggak sih? Enggak ada yang ngomongin apa dia. Terus kita sisa A, B, C, D. Sekarang main idea, topik atau title di sini haruslah yang menaungi keseluruhan paragraf yang enggak sih? Paragraf 1 keangkat, paragraf 2 juga keangkat, dua-duanya kerangkul. Kayak efek nih, ada yang ngomongin efek nggak ya? Gak ada yang ngomongin efek kayaknya ya, nitrogen ada tapi efeknya. Terus return ada tapi paragraf 2 doang. Ya. The return of nitrogen, jadi nggak cocok. Oke, sisa 2, process of nitrogen fixation sama 2 nitrogen process. Ingat, jawabannya haruslah yang merangkul keduanya. Oke, bisa A, bisa B, bisa B, bisa B, bisa A. Kita tengok ya di sini. Udah banyak banget jawabannya ya. Ada yang udah fix. Udah fix aja nih, Vira ya. Titik-titik ini mah fix. Wih, fix banget nih kayaknya. Alia udah sampai teriak-teriak nih di kolom chat ya. Terus Kaiser udah jawab. Dinda nanya, titik-titik ya Kak, nggak tahu. Ramatika juga nanya. Terus, oke, jawabannya convert itu mengubah. Ya, convert itu mengubah. Lara, Eugene, Asia, Fayaza. Oke, Fayaza agak beda, tapi masih oke. Cika, Jenny, Wahid, Gusti. Jawabannya sama ya. Cuma Raihan sama siapa tadi? Fayas ya. Sama ya, Fayas sama Raihan yang agak beda nih. Yang lain sama Safinatun. Oh, berubah sekarang. Titik-titik kah? Titik-titik kak? Titik-titik kah? Oh, titik-titik ya kak. Semangat banget nih si Rahma ya. Ferry Kurniawan. Kalau nggak A atau B, tapi lebih ke titik. Oke, terima kasih. Naura, Naswa, Safinati. Oh, udah mulai berubah. Yang tadinya ini jadi ini. Fani, tanda seru. Ya, marah-marah, jangan marah-marah. Naswa, it's obvious, katanya jelas banget. Insya Allah titik-titik. Oke, kalau udah pakai insya Allah sih harusnya, ya. Apa titik-titik ya? Titik-titik ya Kak, karena kalau titik-titik ngebahas paragraf titik-titik. Oke, pilih 2 aja, nggak boleh Nabila, kamu nggak boleh mendua. Cuma 1, coba. Kamu bayangin perasaannya si opsi A atau B kalau diduakan ya. Coba bayangin. Jawaban yang benar adalah jawabannya Naura. Naura jawabannya yang benar. Jadi apa jawabannya Naura? Gak ada yang tahu juga. Naura jawab apa ya? Gak ada yang tahu. Mari kita tengok. Marking off. Jawabannya adalah yang mewakili keduanya. Drum roll please. Jawabannya adalah oke. Itu dia jawabannya. Selamat buat yang jawab itu. Naura ya, Naura jawabannya betul. Vira ganti, kamu tadi udah fix katanya ya. Kenapa ganti coba? How and why? Terus Alif, ya ganti di ujung ya, nggak apa-apa. Gina kurang tepat ya. Dinda udah jeng. Dinda jeng doang. Ya, Rahmat tim B, padahal sempat tim A ya. Kamu mendua nih ya, tanda orang tidak setia. Tidak boleh seperti itu. Oh, why? Banyak yang nanya, why? Wah, ada yang nangis juga ya, jangan nangis ya. Jangan mengsedih. Marking off, mari kita tengok. Kenapa jawabannya adalah B bukan A? Tadi sebenarnya udah agak dibahas sedikit ya. Tadi ada yang nyebut sebenarnya clue-nya adalah B. Kenapa? Karena nih kakak coba jawab pakai penjelasannya yang udah jawab di kolom chat, yaitu Ramatika Chandra nih. Dia jawabnya B, walaupun sempat A. Dia jawabannya B. B kenapa? Karena kalau A ngebahas paragraf 1 doang. Itu guys. Jadi kalau paragraf A itu fixation itu paragraf 1 doang nih, coba tengok. Ya, paragraf kedua itu nggak ngomongin nitrogen fixation, paragraf kedua itu ngomongin proses yang berlawanan. Jadi paragraf 1 tuh ngomongin NF nih, nitrogen fixation. Paragraf kedua lawannya, jadi ND, nitrogen denitrification. Jadi ada 2. Ada opposite, ada ini sama ini. Makanya kalau A itu cuma paragraf 1. Gitu, Imam Cesario. Gitu ya. Wahid sampai sedih. Jangan mengsedih ya, Wahid ya. Ya, jawabannya B. Makasih loh, Ryan. Udah jelasin baru dia jawab. Makasih loh. Ya, jawabannya adalah B karena itu. Tuh, nitrogen proses fiksasi dan proses denitrifikasi. Oke.
Terus Hazia, oh iya ya, iya emang iya betul. Oke, itu untuk jawaban teks yang pertama. Ingat, main idea haruslah merangkul kedua. Oke, jadi tadi jawabannya Naura betul ya, dan jawaban banyak banget tadi yang betul. Ya, si Ferry gacha, ya ngasal kamu. Oke, teks yang kedua jangan ngasal. Mari kita tengok, mari kita cek. Paragraf, oh cuma satu paragrafnya. Coba kita baca ya. In the philosophy of John Dewey, menurut filosofinya John Dewey, ini ada si John Dewey nih, abang John Dewey, dia punya filosofi. A sharp distinction, sharp itu jelas, clear. Sinonimnya, distinction itu sinonimnya adalah difference, perbedaan. Perbedaan yang jelas dibuat antara intelligence and reasoning. Menurut John Dewey kan, menurut filosofinya John Dewey, perbedaan yang jelas dibuat antara intelligence dan reasoning. Ada dua. Oke, kita tangkap, kita resapi. Masuk lagi. According to Dewey, nongol lagi nih si abang Dewey. According to Dewey, intelligence. Oke. Ada keywords yang berulang di sini. Intelligence dan Dewey. Menurut Dewey, intelligence adalah bla 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 bla, realism, idealism, bla 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 bla. Intelligence lagi. Oke, nangkep ya, intelligence dan Dewey. Interacting, bla bla bla, while reasoning, oke. Reasoning nongol lagi. Is merely act of an observer, a mind that beholds or grasps the objects or bla bla bla. With reasoning, nongol lagi reasoning. Oke, kayaknya yang ada di kalimat pertama berulang kembali di kalimat-kalimat selanjutnya. Maka dari itu jawabannya jatuh kepada, silahkan. Rian udah jawab, belum selesai jelasin udah jawab Rian ya sama Kaiser. Rahma dan Tony. Rahma dan Tony, ada dua orang. Rahma dan Tony. Terus ada Ahmad Firdaus, SMA 1 Bojonegoro. Bojonegara, jauh banget ya. Halo, salam Bojonegara. Naswa, oke. Vira, oke. Yakin nih Vira, awas kamu mendua ya, nggak boleh mendua. Aditya, oke. Tapi coba dipikirkan lagi Aditya. Rafa titik-titik Kak. Oke, boleh. Raihan, Naswa, Anita Fortuna. Vira sekarang nggak pakai fix ya. Jangan diganti ya. Jadi yang udah jawab jadi ganti coba. Ahmad Fauzi, oke. Ryan, oke. Ahmad Gunardi, Naya, Ferry. Rahmatika, bismillah titik-titik. Tapi kalau ganti jawaban jangan di. Kalau ganti jawaban pokoknya gak setia aja. Laisha, Gisla, Dinda, Hazia, Nabila. Hazia agak beda nih. Hazia beda sendiri. Tapi nggak apa-apa. Indah Ayu, Eliza, Nabila, nunggu jawabannya Naura. Naura mana? Oh, Naura udah jawab. Tapi sayang sekali. Nggak tahu sih. Kita cek aja ya. Bisa jadi benar, bisa jadi enggak. Oke, Naswa. Naswa kok dua? Naswanya beda deh. Naswanya ada dua. Nyimas itu. Nurul itu. Hul itu. Asia. Iya, Asia. Alaya, Rosida, Cindy. Oke, beda-beda ya. Syakiri, oke beda-beda. Wahid itu udah pilih jawaban, tapi jangan bersedih habis itu Wahid ya. Eugene, oke. Nah, sekali lagi, jawaban main idea, karena ini ngomongin topik ya, topik itu kan berkaitan dengan main idea. Dan sekali lagi, topik atau main idea itu haruslah berkaitan dengan keywords. Kenapa harus berkaitan dengan keywords? Karena keywords berulang. Dan kalau udah berulang, pasti dibahas secara terus-menerus. Ya enggak sih? Maka dari itu, jawabannya haruslah sesuai dengan keywords. Keywordsnya ada 3 nih. Ada Dewey, ada intelligence, ada reasoning. Maka jawabannya jatuh kepada drum roll. Jawaban yang benar kali ini jatuh kepada jawabannya Eugene. Oke, Eugene. Kira-kira jawaban Eugene apa ya? Fix. Oke, Indah fix ya. Kalau salah kamu kakak hukum. Hukum ya, nggak bercanda. Jawaban adalah itu dia. Selamat buat yang udah jawab di kalian luar biasa. Dapat piring terbang. Langsung dikirim ke rumah masing-masing. Ya, selamat yang setia. Jawabannya adalah D, Delta. Keren. Ya, benar. Dapat coklat ya. Dapat ucapan doa. Doa yang tulus ikhlas dari saya. Ada yang nanya, Gina nanya, kenapa nggak E, Kak? Mari kita cek. Kenapa nggak E? Pertama, opsi A. Intelligence doang. Opsi A gugur lah, nggak bisa intelligence doang. Keywordsnya 3 coy, asik.
Terus distinctions. Oke, ada distinctions, perbedaan dibahas di kalimat pertama. Tapi distinction antara apa sama apa kurang spesifik. Jadi salah coy. Yang C, Dewey's ideas on the ability to reason. Reason doang, nggak bisa. Ada 3, intelligence sama Dewey. Oke, opsi E, John Dewey-nya ada, reasoningnya ada, intelligence-nya kemana? Kemana? Iya, gitu. Kalau kata orang Sunda. Maka jawabannya adalah D. Ya, Ryan salah ketik. Dissimilarity artinya adalah perbedaan. Similar sama, dis tidak. Berarti tidak sama, berarti berbeda. Gitu. Maka jawaban D paling cocok. Ya enggak sih? Intelligence-nya ada, Dewey-nya ada, reasoning-nya ada, diverse-nya aja ada nih. Distinction kan difference kan sinonimnya kan? Makanya ada semua. Oke, maka jawaban dia adalah paling sempurna. Gitu ya. Selamat buat yang jawab D. Kalian mendapatkan doa masuk ITB, Unpad, UI, ataupun dimanapun kalian maunya. Nah, terus ada pertanyaan passage dari Rahmatika. Passage itu artinya teks. Jadi, what is the topic of the text? Gitu deh. Amin. Amin yang paling serius. Oke, Marki Jud, mari kita lanjut. Sekarang kita agak cepat coba ya. Kira-kira bisa nggak? Ada teks lagi. What is the topic of the passage? Passage itu artinya apa? Teks. Jadi topik dari teks di atas itu apa? Mari kita resap paragraf pertama. The lemon detox diet first became effective, strangely, when its creator Stanley Burrow recommended it for the healing of stomach ulcers. Stop. Resapi dulu. Lemon detox diet pertama kali efektif, anehnya, ketika sang pembuatnya, Stanley Burrow, merekomendasikannya untuk healing, penyembuhan. Stomach ulcer. Stomach ulcer itu apa? Sakit perut. Atit peyut, kalau kata bocah ya. Atit peyut, sakit perut. Oke. Lemon detox diet pertama kali efektif, anehnya, ketika pembuatnya, Stanley Burrow, merekomendasikannya untuk penyakit sakit perut. Oke, lanjut. He goes on to share, dia melanjutkan untuk berbagi bagaimana pertama kali ngetes Master Cleanse diet on a patient who was suffering from ulcer 3 years. For 3 years. Oke, jadi kayaknya diet ini itu sama kayak diet ini deh. Ya, jadi ada lemon detox diet, ada Master Cleanse diet. Ada 2 diet ya, tapi basically sama. Gitu. Kalau stomach ulcer itu biasanya dengan gas. Asam. Nah, gitu ya. Jadi stomach ulcer ini sakit perut karena asam lambung, bukan sekedar nyeri-nyeri pegel apa diare gitu enggak ya. Gitu. Terus ini kita udah nangkep kayaknya ngomongin itu ya. Di paragraf pertama ya. Kita coba buktikan di paragraf kedua. If there have been doubts, kalau ada keraguan dari realita, dari kenyataan, dari Stanley Burrow klaimnya Stanley Burrow untuk lemon detox. Oke. Nongol lagi lemon detox diet. Effectiveness, oke. Nongol lagi kayaknya yang ada di paragraf 1 ya, efektif dan effectiveness. There have been testimony, ada testimoni selama bertahun-tahun tentang efficacy-nya. Kalau ada yang ragu sama Stanley Burrow tentang effectiveness-nya LDD, banyak kok testimoninya. Of recent vintage, ada nih, Master Cleanse, oke disebut lagi Master Cleanse ya. Jadi basically ngomongin 2 hal ini dan tadi ya, 1 hal lagi. Oke, maka dari itu jika kita ngelihat ngomongin tentang effectiveness, tentang lemon detox diet, jawabannya jatuh kepada mari kita cek. Dinda, titik-titik I guess, ya kayaknya Ahmad Firdaus, Halaika Romeo, titik-titik K, WKWK, titik-titik K, titik-titik Civics, titik-titik ya nggak tahu ya, jangan tanya saya ya. Atia, Kaiser, Ahmad Fauzi, Nashwa, Vira nggak pakai fix, Vira. Titik-titik bukan Sika, titik-titik Anita, Indah, Nashwa Eki, Nashwa lagi, Nashwa Zahra sekarang, Ryan Bintang, Cindy, coba diperhatikan kembali. Wisnu, coba diperhatikan kembali. Gina, maybe titik-titik tapi boleh. Nabila titik-titik again, insya Allah. Oke, kalau pakai insya Allah biasanya udah dari hati ya. Alia, Imam Cesario, Naura nggak boleh 2, kamu mendua. Naura, coba bayangin perasaannya si C kalau kamu tahu, kamu menjawab coba gimana jawaban ya, rasanya. Nabila titik-titik ngasih Kak, oke.
Oke, so far jawabannya serupa ya. Laisha, Elmaria, Ardelia, terus Gina, 2 lagi Gina, Wahid ya. Wahid fix nggak nih? Harus setulusnya dari hati. Alif, oke. Sip, mari kita tengok ya. Jadi, kata kuncinya ada LDD dan effectiveness ya nggak sih? Maka dari itu haruslah berkaitan dengan itu. Kita cek dari opsi yang A dulu, best work. Kita nggak tahu dia tuh best apa enggak. Stanley's best work. Apakah ini pekerjaan terbaik ya? We don't know. Kita nggak tahu, nggak ada keterangan best dalam teks. Boleh dicek ya, nggak ada keterangan best. Terus opsi B, diet using lemon. Apakah ngomongin lemon atau lemon detox diet? Beda loh, lemon detox diet sama lemon. Kalau detox tuh anti racun ya nggak sih? Kalau lemon doang kan nggak semua lemon anti racun. Jadi lemon itu kurang spesifik. Maka dari itu opsi C juga kurang tepat. Maka sisa D sama E. Yo, jawabannya apa? Dari hati turun ke ginjal katanya. Wahid ya nggak apa-apa asal jangan turun ke dengkul ya. Sedih banget sih. Terus Naura, oke Naura kali ini betul. Jadi yang betul adalah jawabannya kayak Naura. Terus Naura jawabannya apa ya si Naura ini? Fix titik-titik kata Alia. Oke, yang fix-fix nih kayaknya meragukan ya. Tapi kita tengok aja deh. Silakan animasi berputar. Drum roll. Ya, itu dia jawabannya. Selamat buat yang jawab kalian luar biasa. Kalian sudah menemukan kata kunci yang cocok dengan main idea. Maka jawabannya adalah Eko. Kenapa nggak D? Why? Tadi ada Wisnu nanya. Why? Kenapa? Why? Gitu ya. Karena opsi ini kelemahannya dikata how to do. Padahal bukan how to do, tapi how to test. Gitu. Jadi nggak ada how to do, ada how to test ya di paragraf pertama nih. How to test. Oke, maka lebih cocok ke efektivitas lemon detox diet. Ini udah nggak kasih kata kunci. Ya, dapat es krim. Es krim beli sendiri. Wahid dapat kulkas. Ya, beli sendiri kulkasnya ya. Gitu. Alhamdulillah, selamat. Pokoknya yang jawabnya betul, kakak doain kamu bahagia seumur hidup ya. Amin. Oke, Master Cleanse paragraf 2. Ya, tapi paragraf 1 dibahas juga sebenarnya Fani. Gitu. Jadi Fani nanya ya, Master Cleanse paragraf 2 doang enggak, Pak? Ada paragraf 1 nih, ada. Paragraf 1 ya di sini. Itu ya, dapat diamond beli sendiri ya, diamondnya ya. Gitu. Yuk, lagi yuk, Marki Jun. Nah, itu tadi udah latihan 3 soal dan jadi intinya apa sih ide topik atau main idea? Intinya adalah teks ini tuh ngomongin apa, terus ide pokoknya tuh apa, kayak gitu. Basically kayak gitu. Jadi teks itu ngomongin apa? Terus cara jawabnya gimana nih? Cara jawabnya baca awalan tiap paragraf. Jangan cuma berhenti di satu paragraf, baca awalan tiap paragraf. Cari kata kuncinya, pastikan kata kunci itu memang dibahas di keseluruhan isi teks. Oke, itu dia. Nah, ini kalian harus ingat-ingat karena nanti akan dipakai lagi. Lanjut ke yang kedua, yaitu purpose. Purpose itu adalah tujuan. Ini judul lagunya Justin Bieber. Kok tahu Kak? Ya, pernah lihat ya. Justin Bieber kan jadi purpose. Purpose itu tujuan. Tujuan itu adalah what the author is trying to do in the passage, referring to the topic. Gitu. Jadi ini disesuaikan dengan topiknya. Dan contoh-contoh soal purpose itu biasanya ada kata intention, Justin Bieber lagi. Tujuan. Niat. Nah, niat atau tujuan itu hal yang sama ya. Jadi kalau ada kata intention, kata purpose, kata attempts to, itu sama aja cara ngerjain. Cari tujuan. Oke. Nah, terus cara ngerjainnya gimana? Nih, cara ngerjain adalah cari main idea-nya. Cara cari main idea gimana? Tadi udah. Ya, selama 1 jam ke belakang udah tadi ngomongin main idea. Baca awalannya, kalimat 1 sampai kalimat 2. Resapi. Cari kata kuncinya. Baca paragraf selanjutnya dengan cara yang sama. Gitu terus. Ya, sampai nanti ketemu keywords. Kata kunci itulah jawabannya. Jadi nggak cuma sampai di titik awal ya, Gina nanya. Cuma di titik awal aja ya, enggak di titik awal, sampai kalimat kedua atau ketiga lah at least. Kalau paragrafnya banyak, kalau paragrafnya cuma 1 ya dibaca aja paragrafnya. Nah, setelah temukan main idea, kalian tarik kesimpulan, baru pilih jawaban yang tepat. Choose the best answer. Gitu.
Oke, kita coba. Nah, sekarang ngomongin purpose ya. What is the purpose of the thesis? Tapi caranya masih sama, kayak nyari main idea. Berarti kita tengok, marking of one identifying characteristic of minerals is their relative hardness, which can be determined by scratching one mineral with another. Satu karakteristik yang dikenali dari mineral tuh batu alam ya. Batu alam tuh nggak cuma emas, nggak cuma perunggu, banyak dari batu alam. Gitu. Dan mineral bukan air, mineral itu batu alam. Salah satu karakteristik yang diidentifikasi dari batu alam adalah tingkat kekerasannya, tingkat seberapa kerasnya dia. Nah, seberapa kerasnya dia itu bisa didetermine, determine itu tentukan. Bisa ditentukan dengan apa? Dengan scratching, menggosok satu batu alam dengan batu alam lainnya. Jadi kalau kamu pengen tahu nih ada batu, soal batu, kerasnya seberapa, itu kan gosok aja batunya. Gitu. In this type of test apa? Tes gosok. Gitu. Batu yang keras bisa menggosok batu yang lembut. Batu yang lembut tidak bisa menggosok batu yang keras. Oke, kayaknya kita main gosok-menggosok ya, gitu ya. Biasanya suka gosok di rumah. Tahu jawabannya? Nah, kira-kira berdasarkan dua kalimat tersebut, main ID-nya apa? Sob, Yuna udah jawab, Bang. Dinda udah jawab, Elmerila udah jawab, Rihan Muhammad, Ahmad Gunardi, Ahmad Gunardi dari Bekasi udah jawab, Kaiser, Atia, Naswa, Naura, coba pikirkan kembali Naura, Wahid, yakin nih Wahid dari hati, Cika, Fatan Zahir, titik-titik ini mah nggak mungkin nggak titik-titik, awas kamu menyesal. Vira, yakin Vira, fix nggak nih jawabannya? Laisya, oke. Nurul, Adit, oke. Anita. Gina, yakin Gina. Alif, Zuzur bingung kata Ramatika. Coba kira-kira jawaban yang mana? Lihat kalimat pertama dan kalimat kedua. Yang cocok sama mereka tuh yang mana? Kata mama titik-titik curang Afrik ya, kamu nanya mama kamu. Itu namanya curang. Ahmad Firdaus titik-titik mungkin, coba pakai mungkin ya. Naura Queen once Fred, keren namanya nih Queen ya. Oke. Wisnu coba pikirkan kembali. Masyu Azhara obviously titik-titik Bismillah benar, tapi kurang benar. Oke, mari kita tengok jawabannya adalah jawabannya Ferry betul. Ferry jawab apa, Fer? Ayo, tahu nggak Ferry jawabannya apa? Ferry jawabnya ini dia. Mana nggak Noah? Ini dia. Itu dia jawabannya Ferry. Selamat buat Ferry dan teman-teman yang mengikuti jawabannya Ferry. Jawabannya adalah gitu. Rahma jawabannya 2. Kamu telah mendua, tidak boleh. Nyimas betul nih. Ini ye hore nih, ye hore bener apa ye hore salah nih ya? Happy ye hore ya, hore bener, hore ngikut doang nih kayaknya. Ya, jawabannya adalah Kok bisa? Why? Mari kita cek, Jadi kelemahan diopsia adalah kata diamond. Jadi ini yang ngomongin diamond doang, guys. Ini ngomongin mineral, batu alam. Batu alam banyak, nggak cuma diamond. Yang kedua adalah differentiate one mineral to another. Oke, ini bisa, tapi kurang spesifik. Dan nggak sesuai kalimat utama di kalimat pertama dan kedua. Yang C udah pasti ngaco, yang D juga udah pasti ngaco, nggak yang ngomongin kan tentang ini kan. Opsi E itu ada semua, identify ada, scratch ada, tes juga ada. Gitu. Jadi jawabannya semua. Kalau D itu kurang tepat, mendemonstrasikan bagaimana mengenali batu alam dalam bentuk natural. Kan nggak ada yang ngomongin bentuk natural. Di sini ngomongin tentang tingkat kekerasan. Tingkat seberapa kerasnya dia, bukan bentuk natural. Oke. Sip. Jadi jawabannya adalah. Jadi buat yang menjawab selamat, Anda beruntung. Buat yang belum, nggak apa-apa. Selanjutnya, purpose. Kita coba agak lebih cepat ya. Purpose. Purpose. Soal kedua, ngomongin purpose atau di sini dibilang attempts. Kita coba tengok. Karena attempts sama kayak carinya remen dia tadi ya. Sekarang kita coba baca paragraf 1. Visalia is half boat, half building, all green. Oke. Visalia separuh kapal, separuh bangunan, dan semuanya green. Ramah lingkungan.
Terus paragraf 1 kalimat kedua. This mammoth aluminium concept by Belgian architect Vincent Schellenbach is meant to travel. Jadi Visalia bisa travel. Bisa membuat air kotor bersih. Bisa menghasilkan energi. Oke. Jadi separuh kapal, separuh bangunan, semua ramah lingkungan, travel, air bersih, menghasilkan energi. Paragraf kedua. Cat titanium dioksida disikat ke cangkang peraknya dan menetralisir polusi. Oke. Mengaktifkan reaksi kimia. Oke. Dan mendekompos racun organik dan inorganik. Oke. Paragraf terakhir, Visalia tidak hanya kapal untuk bekerja, tapi juga museum. Oke. Museum, kapal bekerja, netralisir polusi, mengaktifkan kimia, terus kapal, bangunan, terus travel, terus menghasilkan energi. Jawabannya adalah apa? Wahid titik-titik Kak, karena saya pernah ngerjain di buku. Iya ya, selamat Wahid, kamu menang jackpot. Aduh, Wahid udah ngerjain ya, ya nggak apa-apa deh. Berarti keberuntungan kamu, selamat deh ya. Amtias titik-titik Kak, titik-titik. Ahmad Firdaus, fix titik-titik. Oke, Anda terlalu yakin untuk jawaban Anda, Ahmad Firdaus. Fix bener ya, apa yang benar? Oke, tapi so far jawabannya mirip-mirip ya. Gina mendua lagi Gina nih. Pokoknya kalau nggak Gina, Rahmatika kerjanya mendua ya. Yang lain sih setia semua nih. Jawabannya 1, Queen 1, Amelia 1 gitu ya. Jadi jawaban yang benar adalah jawaban Wahid sekarang. Karena Wahid udah pernah ngerjain di buku. Jawabannya adalah ini dia. Tada! Gitu. Multifungsi. Jadi so far benar semua sih rata-rata gitu. Cuma ada beberapa yang agak keliru. Nah, kenapa nggak opsi yang lain? Mari cek kenapa nggak yang lain. Pertama, opsi A salah tuh di kata teknologi. Ini kan yang ngomongin teknologi. Ini ngomongin kapal. Bisa lihat tuh separuh kapal, separuh bangunan. Berarti dia kapal. Dan di sini juga kapal nih, shit. Ini ngomongin teknologi. Yang B ngomongin kapal, tapi nggak ngomongin eksperimen. Nggak ada eksperimen di sini. Itu penelitian. Beda ya penelitian sama eksperimen. Eksperimen tuh coba-coba gitu. Terus kalau C multifungsi ya lah, fungsinya travel, fungsinya museum, fungsinya apa lagi? Netralisir polusi, fungsinya menghasilkan energi, itu fungsi semua kan. Yang ini nggak ngomongin eksperimental, yang ini kelemahannya adalah ini nggak ngomongin tentang eco-friendly. Oke, ada beberapa yang eco-friendly, kayak polusi, kayak energi kan eco-friendly. Tapi museum kan yang nggak eco-friendly. Bangunan nggak eco-friendly gitu. Jadi jawabannya adalah C. Yes, benar, alhamdulillah. Nih Cindy, alhamdulillah benar apa bener bohongan nih. Nashwa Eki juga Y. Oke, semoga yang G dan Hore itu adalah Hore yang benar ya. Jangan tipu-tipu. Oke, jadi purpose adalah apa? Purpose adalah si penulis bikin teks ini tujuannya untuk apa sih? Jadi itu purpose itu. Penulis itu bikin teks tujuannya. Maksudnya apa? Cara jawabnya gimana? Cari dulu ide pokoknya. Gimana cara cari ide pokok? Udah tadi sejam ngomongin cara nyari ide pokok ya. Tuh, baca awalan, kalimat 1-2, tiap paragraf, tentukan kata kunci, pilih jawaban yang cocok. Dan cari opsi yang paling tepat. Oke, kita ke bab terakhir, yaitu bab summary. Summary itu apa? Summary bisa 2, bisa ringkasan, bisa kesimpulan. Itu jenis soalnya, contohnya adalah kayak gini. Kalau enggak dia summary, dia itu bisa summarize, ya bisa summarize, bisa summary. Tapi summary itu bisa ringkasan, bisa kesimpulan, gitu. Nah, gimana cara jawabnya? Cara jawabnya adalah tentukan ide pokoknya. Jadi sama lagi-lagi ide pokok lagi, gitu. Terus setelah mencari ide pokok, tarik kesimpulannya, pilih jawaban yang paling tepat. Dan tips jika opsinya pendek-pendek, maka dia haruslah kesimpulan. Jadi kayak kesimpulan 1 kalimat aja, kesimpulan gitu. Tapi kalau opsinya panjang-panjang, berarti dia rangkuman. Kalau rangkuman berarti mewakili setiap paragraf. Kalau opsinya pendek-pendek kesimpulan, kalau opsinya panjang-panjang mewakili setiap paragraf. Oke, mari kita coba soal terakhir hari ini. Kira-kira jawabannya apa ya? Lihat
soalnya, lihat opsinya, apakah dia kesimpulan, apakah dia rangkuman, lalu cocokkan dengan main idea-nya. Tada, kira-kira jawabannya apa? Boleh yang udah tahu jawabannya di kolom chat. Sok, kakak mau lihat nih, apakah kalian hoki seperti Alia? Karena Alia hoki tadi ya. Apakah kalian mendua seperti Rahma dan Gina? Jangan mendua ya. Oke, Atia udah jawab, Rian udah jawab. Gani udah pasti titik-titik. Aditya, yang lain kalau udah tahu jawabannya apa. Vira, tumben gak pakai fix Vira. Ini kayaknya mudah ya, harus pakai fix. Zaka, coba titik-titik karena panjang. Makasih loh Zaka, sangat-sangat ilmiah ya jawabannya. Muhammad mungkin titik-titik. Titik-titik lah pasti. Ini Amtias tuh pokoknya pakai pasti lah belakangnya. Gitu ya. Yang penting yakin aja dulu, salah mau belakangan. Yakin aja dulu gitu ya. Oke, Faiz coba dipikirkan kembali Faiz. Fadli, titik-titik kata Zaka. Loh kok kamu tahu Zaka ngomong apa? Padahal kakak kunci ya, keren banget. Ya ini ada persekongkolan ini namanya. Persekongkolan, susah banget. Afrik, titik-titik aja kak, bagus warnanya. Cia dia pakai warna itu. Nyimas, titik-titik dong kak. Titik-titik I guess, not sure kata Elmer. Naswa Egi coba dipikirkan kembali. Haura titik-titik nggak sih? Nggak tahu. Amelia titik-titik panjang banget dia ya. Biasanya yang panjang yang benar. Belum tentu ya. Biasanya panjang yang menyesatkan. Hati-hati kamu. Priscila titik-titik ya kan? Nggak tahu. Titik-titik aja lah kak. Oke, Markingok jawabannya adalah Faiz Oalah titik-titik kak. Masih kurang tepat. Jawabannya adalah ini. Kata mamah. Berarti mamah kamu kurang tepat Abid. Jadi jawabannya adalah ini titik-titik betul. Jawabannya adalah E. Kenapa bisa E? Karena nih lihat paragraf pertama IQ intelligence quotient is defined. IQ intelligence quotient is defined. In theory a standardized IQ test. In theory standardized IQ test. In practice, it has been impossible. In practice, it has been impossible. Gitu. Vira, tepuk tangan ya. Oke, mantap ya. Jangan mendua, jangan kayak Rahma sama Gina. Nah, Zaki sesat kata. Emang kamu tahu Zaki jawabannya apa? Lukman, alhamdulillah benar. Alif benar. Hore ya. Eugene hore ya. Gitu. Semoga kamu betul-betulan. Jangan sekedar ngikut-ikutan ya. Oke, tapi jawabannya adalah E karena dia summary-nya mewakili setiap paragraf gitu. Ya, jawaban terakhir mencakup sisi teks. Betul banget Wahid. Kali ini kamu tidak mengsedih, kali ini kamu ceria. Mantap luar biasa. Oke, jadi summary itu apa? Summary itu bisa rangkuman, bisa kesimpulan tergantung konteks ya, apakah dia panjang atau pendek. Terus kamu tentukan dulu ide pokoknya. Kalau ide pokoknya udah tahu, barulah cari opsi yang paling merujuk ide pokok. Utamakan jawaban yang mewakili ide pokok keseluruhan per paragraf ya. Pokoknya ide pokok tadi, awalan, kalimat pertama dan kedua, cek setiap paragraf, tentukan kata kuncinya, pilih jawaban yang paling cocok. Oke, itu dia materi hari ini, main idea topik bersama summary. Terima kasih, ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan dipersilakan, kalau tidak ada, demikian dari kakak. Terima kasih banget udah join hari ini, keren banget buat teman-teman semua. Tidak akan saya lupa lah, pokoknya ada Eugene, ada Wahid, ada Zaka, ada Muhammad Abid yang suka nanya mamanya, ada Alia yang hoki mulu, ada Gina yang suka mendua sama Ramatika, dan lain-lain ya. Naura juga, benernya sekali doang, susahnya salah ya. Terima kasih buat semuanya. Mohon maaf bila salah kata, saya kembalikan ke kakak host. Assalamualaikum, ciao, bye-bye. Jaga kesehatan guys. Sama-sama Wahid, jangan sedih lagi. Adios amigos, thank you very Eugene dan lain.